kata-kata kalian memang sejalan dengan Alkitab. Tapi aku punya pertanyaan bagi kalian. Baik, syukur kepada Tuhan. Iya. Kita sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan dan selalu mengikuti teladan Paulus dalam bekerja bagi Tuhan. Kita sudah setia kepada nama Tuhan dan juga jalan Tuhan. Iya, benar. Dan mahkota kebenaran pasti menunggu kita. Amin. Sekarang kita hanya perlu fokus bekerja bagi Tuhan dan berjaga-jaga akan kedatangannya. Hanya dengan begitu, kita bisa dibawa ke kerajaan surga. Dalam Alkitab dikatakan, sebab mereka semua yang menantikanku tidak akan mendapatkan malu. Amin. Kami yakin akan janji Tuhan. Dia akan membawa kita ke kerajaan surga saat dia datang kembali. Jadi, mana mungkin ada yang salah dengan bertindak begini? Iya. Mari, bersekutulah dengan kami. Baik. Aku mendukung pendapat Pendeta Yang. Rasul Paulus berkata, aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Maka kita bekerja keras bagi Tuhan dan setia kepada nama Tuhan. Jika kita menantikan kedatangan Tuhan, pasti akan dibawa ke kerajaan surga. Amin. Tidak ada yang salah dengan bertindak begini. Benar. Saudari Zu, yang kau katakan itu adalah perkataan Paulus. Perkataan Paulus tidak mewakili firman Tuhan Yesus. Benar. Perkataan Paulus bukan dasar bagi masuknya kita ke kerajaan surga. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa surgawilah yang bisa memasuki kerajaan surga. Dia tidak pernah mengatakan orang bisa dibawa ke kerajaan surga hanya dengan bekerja keras bagi Tuhan dan setia pada Tuhan. Kita semua tahu, hanya Yesuslah Tuhan atas kerajaan surga. Hanya Tuhan Yesus yang menentukan siapa yang memasuki kerajaan surga dan menerima mahkota. Iya. Jalan yang kita tempuh dalam iman kita kepada Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Jika menuruti perkataan Paulus, maka kita pasti melawan maksud Tuhan dan menyimpang dari jalannya. Dan akhirnya kita hanya mendatangkan kehancuran atas diri kita. Jadi, sebaiknya kita mencari tahu dan mendengarkan pemahaman orang lain. Hal ini akan sepenuhnya jelas, kan? Iya. Kita harus mendengarkan lebih lanjut. Yang dikatakan Saudara-saudari, dalam berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, sebagian orang percaya bahwa mereka perlu bekerja keras bagi Tuhan dan mengikuti teladan Paulus agar dibawa ke kerajaan surga saat Tuhan datang. Bagi mereka, tampaknya bertindak seperti itu benar dan semuanya setuju. Namun kita yang percaya kepada Tuhan harus mencari kebenaran dalam segala sesuatu. Benar. Sekalipun bertindak begitu, sesuai dengan pemahaman manusia, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah? Iya, benar. Benar. Aku harap ini benar-benar sesuai. Kurasa kita harus tahu, firman Tuhan adalah prinsip tindakan kita, yaitu tolak ukur untuk menilai semua orang, hal, dan persoalan. Jika kita bertindak sesuai firman Tuhan, kita pasti akan menerima perkenan Tuhan. Jika kita melawan firman Tuhan dan bertindak sesuai pemahaman dan khayalan kita sendiri, maka kita pasti akan dibenci dan ditolak Tuhan. Bisakah kita langsung dibawa ke kerajaan surga dengan berjaga-jaga dan menanti serta bekerja keras bagi Tuhan? Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan dari namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Dalam firman Tuhan Yesus kita lihat bahwa Tuhan Yesus hanya mengatakan tentang melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dia tidak mengatakan semua orang yang setia kepada Tuhan Yesus dan bekerja keras bagi Tuhan akan diberi upah dan memasuki kerajaan surga. Iya. Bukankah ini fakta? benar. Tuhan Yesus tidak mengatakan orang perlu bekerja keras untuk masuk kerajaan surga. Bagiku, ini sekedar pemahaman dan hayalan kita. Iya, benar sekali. Begitu. Seandainya sesuai pemahaman kita, semua orang yang memegang nama Tuhan dan bekerja keras baginya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu mengapa sebagian orang yang berkhotbah dan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dihukum Tuhan sebagai pembuat kejahatan?
Ini menunjukkan bahwa bekerja keras bagi Tuhan belum tentu sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan mengapa begitu? Karena banyak orang bekerja keras bagi Tuhan agar mereka bisa diberkati. Dan bukan karena sungguh-sungguh menaati Tuhan. Watak keiblisan mereka tetap ada. Mereka masih mempertahankan pemahaman tentang Tuhan, tidak taat, melawan, dan mengutuk Dia. Sebagian bahkan membenci kebenaran, seperti kaum Farisi. Sekeras apapun, mereka bekerja bagi Tuhan. Mana bisa orang semacam itu melakukan kehendak Tuhan? Iya, orang-orang semacam itu memiliki sifat melawan Tuhan. Ingin memasuki kerajaan surga hanya dengan bekerja keras bagi Tuhan tidak bisa diterima oleh surga. Kalian semua setuju, bukan? Iya. Benar. Aku setuju. Benar sekali. Jadi siapa sebenarnya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu? Iya, benar. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang sepenuhnya menaati Dia. Ketaatan kepada Tuhan ditunjukkan dengan mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, tunduk kepada pekerjaan Tuhan. Benar. Dengan demikian, memperoleh pengetahuan akan Tuhan, memiliki kasih sejati baginya, serta mampu bersaksi bagi Dia. Ini ditunjukkan dengan cara tidak menentang atau mengkhianati Tuhan kapanpun dalam kondisi apapun. Mereka yang mencapai ini adalah pelaku kehendak Tuhan. Benar sekali. Aku jadi mengerti sekarang. Kita sudah melihat orang bekerja keras bagi Tuhan dan banyak berkorban. Banyak dari mereka yang percaya kepada Tuhan melakukannya. Agar diberi upah memasuki kerajaan surga dan menikmati kelimpahan berkat. Bukan untuk mengasihi Tuhan dan menaatinya. Pengabdian kepada Tuhan tidak lebih dari tawar-menawar dengannya. Sekalipun mereka bekerja keras bagi Tuhan, banyak orang tidak pernah melakukan kebenaran. Mereka juga tidak meninggikan atau bersaksi bagi Tuhan. Mereka seringkali memberhalakan diri dan membuat orang lain memuja dan mengikuti mereka. Segala yang mereka lakukan demi mempertahankan kedudukan dan pendapatan mereka. Apakah mereka adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan menaati Dia? Apakah mereka orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan? Jadi begitu. Orang-orang semacam itu melayani Tuhan sekaligus menentangnya. Benar. Mereka adalah kaum Farisi munafik. Bisa dikatakan bahwa mereka itu pembuat kejahatan. Mana mungkin orang-orang semacam ini layak memasuki kerajaan surga? Benar. Benar sekali. Dari sini, kita mengerti bahwa mereka yang tampaknya bekerja keras bagi Tuhan, namun tidak pernah melakukan kebenaran. Tidak meninggikan dan bersaksi bagi Tuhan karena mengasihi dan menjalani kehendak-Nya. Orang-orang semacam itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka bekerja keras bagi Tuhan untuk menerima berkat-Nya dan memasuki kerajaan surga. Namun watak kehidupan mereka tidak berubah. Mereka tetap melawan Tuhan. Sama seperti kaum Farisi, mereka hanya berpura-pura baik dan akhirnya akan dikutuk oleh Tuhan. Iya, benar. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Ayo kita dengarkan. Ayo. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Aku telah menetapkan tujuan akhir setiap orang, bukan berdasarkan umur, senioritas, banyaknya penderitaan yang dialami, apalagi sedikit banyaknya mereka memohon belas kasihan, melainkan berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain. Engkau harus tahu, semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan akan dihukum. Ini fakta yang takkan berubah. Karenanya, semua orang yang dihukum akan menerima hukumannya demi kebenaran Tuhan dan sebagai ganjaran atas tindakan jahat mereka. Iya, benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Bisa tidaknya kita nanti memasuki kerajaan surga bukan berdasarkan seberapa banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, melainkan berdasarkan apakah kita melakukan firman Tuhan, apakah kita menaati perintah Tuhan, dan apakah kita melakukan kehendak Tuhan.
Itulah kriteria dan prinsip memasuki kerajaan surga. Persekutuan mereka begitu jelas. Namun, masih ada orang-orang yang secara buta memegang perkataan Paulus. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Kini telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mereka menggunakan pandangan Paulus yang keliru sebagai dasar teori untuk memasuki kerajaan surga. Seberapapun menderitanya atau pengorbanan mereka, orang-orang ini tetap tidak mendapatkan perkenan Tuhan, apalagi bisa memasuki kerajaan surga. Iya, benar. Betapa beruntungnya kita mendapatkan persekutuan mereka hari ini. Benar sekali. Jika tidak, sekarang kita jadi tahu. Aku sudah berkhotbah bertahun-tahun. Aku tidak pernah tahu apa makna melakukan kehendak Bapa Surgawi. Satu-satunya yang ku ketahui hanyalah bekerja keras dan mengabdikan diri bagi Tuhan. Aku tidak berusaha mencari kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya. Benar. Aku menemukan tidak ada yang lebih penting dibandingkan melakukan kehendak Tuhan dalam beriman kepada Tuhan. Iya, benar sekali. Ternyata aku sudah mengabaikan ini. Aku sungguh malu. Iya. Iya. Kami semua dahulu yakin jika kita bekerja keras bagi Tuhan dan dengan penuh semangat mengabdikan diri padanya, saat Dia datang, kita akan langsung masuk kerajaan surga. Setelah mendengarkan persekutuan kalian, aku menyadari pandangan kami untuk mencapainya ternyata salah. Syukur kepada Tuhan. Benar. Sekalipun kami bekerja keras bagi Tuhan dan mengabdikan diri kepadanya, kami tidak melakukan firman Tuhan maupun menaati Dia. Iya, benar. Sesuatu yang kami lakukan demi upah dan memasuki kerajaan surga, itu semuanya supaya kami bisa diberkati. Dengan begitu, bukankah kami menipu Tuhan? Benar. Iya. Tuhan melihat hingga kedalaman hati orang. Tuhan itu benar dan kudus. Amin. Bagaimana kita menerima perkenan Tuhan? Dengan mengabdikan diri dan berkorban. Iya, benar. Bagaimana kita bisa layak memasuki kerajaan surga? Iya, itu memang benar. Saudara-saudari, kita baru saja bersekutu bahwa orang hanya bisa memasuki kerajaan surga dengan cara melakukan kehendak Bapa Surgawi. Iya, benar. Jadi, apakah yang Tuhan syaratkan dalam berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan? Iya. Persyaratan Tuhan atas kita. Banyak orang yang yakin bahwa mereka hanya perlu bekerja keras bagi Tuhan, menderita sambil memikul salib, serta setia kepada nama Tuhan. Mereka sedang berjaga-jaga dan menanti. Saat Tuhan datang, Dia tidak akan meninggalkan mereka. Faktanya, Tuhan Yesus bicara dengan sangat jelas tentang berjaga-jaga dan menanti. Iya, benar sekali. Dalam Matius 25:6, Ayo kita baca. Iya. Tuhan Yesus berfirman, "Dan di saat tengah malam terdengar suara seruan, lihatlah mempelai laki-laki itu datang. Keluarlah dan jumpai dia." Amin. Ada juga Wahyu 16 ayat 15. "Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Diberkatilah ia yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya supaya ia tidak berjalan dengan telanjang dan jangan sampai kemaluannya terlihat." Dan Wahyu 3 ayat 20. "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Amin. Dalam kitab Wahyu juga beberapa kali disebutkan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Iya, ini benar sekali. Ternyata isinya sangat bagus. Dalam nubuat-nubuat ini, kita dengan sangat jelas melihat, saat Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman, Dia akan bicara kepada jemaat-jemaat. Maka Tuhan meminta kita untuk menjadi gadis-gadis bijaksana dan cermat mendengar suaranya. Kita perlu keluar dan menyongsong Tuhan begitu kita mendengar suaranya. Barulah kita menantikan kedatangan Tuhan kembali Benar. dan menghadiri pesta nikah anak domba serta dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Iya. Hanya mendengarkan suara Tuhanlah yang disebut berjaga-jaga dan menanti. Itu benar. Tuhan Yesus mengatakannya dengan sangat jelas. Iya. Kita mengabaikan ini sebelumnya. Iya, Itu benar sekali. benar. Pesta nikah anak domba yang dinubuatkan mengacu pada menerima penghakiman dan hajaran Tuhan di akhir zaman, serta bersukacita dalam air sungai kehidupan yang mengalir dari tahta Tuhan, yaitu menerima segala kebenaran yang diungkapkan oleh Kristus di akhir zaman, dan akhirnya disucikan Tuhan untuk menjadi pemenang. Hanya para pemenang inilah yang akan memasuki kerajaan surga. Amin. Itu seperti yang Tuhan ajarkan. Iya, semuanya benar. Hari ini,
Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, mengungkapkan kebenaran bagi penyucian manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah diterbitkan secara online untuk dicari dan juga diselidiki oleh orang-orang di seluruh dunia. Iya. Dengan mencari dan menyelidiki firman dan juga pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, para gadis bijaksana telah mengenali suara Tuhan dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Hanya orang-orang semacam inilah yang menghadiri pesta nikah anak domba. Merekalah para pemenang yang akan dibentuk Tuhan sebelum malapetaka. Bisa dikatakan, hanya orang-orang seperti inilah yang bisa memasuki kerajaan surga. Amin. Luar biasa. Yang mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu diberkati. Iya. Jadi inilah orang yang akan menghadiri pesta nikah anak domba. Benar sekali. Mereka lah para pemenang yang akan dibentuk oleh Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Namun banyak orang yang yakin bahwa menantikan kedatangan Tuhan hanya menyangkut bekerja keras bagi Tuhan. Mereka tidak mencari kebenaran dalam persoalan penting, yaitu kedatangan Tuhan. Mereka secara buta memegang teguh pemahaman dan hayalan mereka, serta menolak mendengarkan suara Tuhan. Dan mereka juga tidak pernah memandang penampakan Tuhan. Maka, berjaga-jaga dan menanti dengan cara seperti ini tidak nyata maupun bermakna. Iya benar. Memang. Itu tidak bermakna. Faktanya, berjaga-jaga dan menanti tidak ada hubungannya dengan tindakan kita. Kuncinya adalah, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Dan apakah kita menyambut kedatangan Tuhan kembali? Bisa tidaknya kita mencapainya? Hal inilah yang penting. Amin. Jadi itulah arti berjaga-jaga dan menanti. Jadi itulah yang penting. Saudara-saudari, mari kita baca ayat lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari. Ayo kita dengarkan yang selanjutnya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalan sendiri. Dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan sombong. Tapi patuhilah tuntunan Roh Kudus, rindukan dan carilah kebenaran. Hanya dengan cara ini engkau akan mendapatkan manfaatnya. Aku sarankan engkau melangkah di jalan iman kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan langsung membuat kesimpulan. Terlebih lagi, jangan bersantai-santai dan acuh tak acuh dalam imanmu kepada Tuhan. Engkau harus mengetahui bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan setidaknya harus rendah hati dan menunjukkan rasa hormat. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi mengabaikannya adalah orang yang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran namun menyimpulkannya dengan sembarangan atau mengutukinya, diliputi kesombongan. Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus boleh menyumpahi atau mengutuki orang lain. Engkau sekalian harus menjadi orang yang rasional dan menerima kebenaran. Amin. Aku jadi semakin tahu kebenarannya. Iya. Benar sekali. Aku sangat setuju. Itu sangat bagus. Hari ini, inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Dengan mengungkapkan kebenaran, Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan jenis manusia. Dan domba-domba Tuhan akan mendengarkan suara Tuhan. Semua yang menyelidiki jalan yang benar dan menerima kebenaran akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saat bersamaan, Tuhan menyingkapkan orang-orang jahat yang sombong dan tidak menerima kebenaran. Dan juga para antikristus yang mengutuk dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang ini semuanya dihukum dan disingkirkan oleh Tuhan. Dan kini, pekerjaan Tuhan yang mengambil rupa manusia hampir selesai. Dengan kata lain, kerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan pada dasarnya sudah selesai. Apakah itu benar? Jadi pekerjaan pengangkatan gereja akan segera selesai. Gadis bijaksana tidak boleh membuang waktu dalam menyelidiki dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Benar sekali. Jika mereka membuang waktu, pintu keselamatan akan tertutup. Jika kalian menunggu sampai Tuhan menampakkan diri terang-terangan di awan, kalian akan memikirkan firman Tuhan. Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Aku tidak tahu apakah perkataan ini berarti menerima perkenan Tuhan atau dihukum oleh Tuhan. Itu benar. Aku ingat ayat yang kau katakan. Perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada Thomas. Iya benar. Mengingatkanku betapa bodohnya kita dalam berjaga-jaga dan menantikan Tuhan. Kita begitu nyaris melewatkannya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan murah hati pada kita. Kalian sudah bersaksi kepada kami tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Iya, benar. Saudara-saudari, kita harus bergegas dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Kita tidak boleh menunggu lagi. Ini jelas-jelas pekerjaan Tuhan. Benar. Betapa bodohnya kita terjebak dalam penyelidikan tanpa akhir.